cepat semua. 02 Pak. Iya 1902. Nah ini adalah kamar belajarnya Bung Hatta. Oh. Jadi mungkin dulu bapak-bapak pernah dengar syarat masuk sekolah zaman dulu Pak. SRS, sekolah rakyat dulu ya. Iya. Ini dia yang paling tua dia tahu. Apa itu ya? Jadi syarat masuk sekolah zaman dulu itu yang ini gini ya Pak ya. Oh iya, ente kan nyampe kupingnya begini. ya. Iya. Saya pengalamin ini ya. Bapak pengalamin ya? Pengalamin dia. Jadi dulu itu waktu masuk sekolah, jadi syaratnya Bung Hatta harus seperti ini Pak. Oke. Jadi di antara semua teman-teman ya, Jewer badannya kuping sendiri gitu. Iya. Ya. Jadi belum nyampe tingginya. Oke. Jadi beliau masuk sekolahnya itu agak terlambat. Jadi Oke. belajarnya di sini sama seperti itu. Jadi boleh Bapak mau dibaca-baca, boleh. Kakak sama pamannya, ayah ibunya? Nah, boleh nanti kita bicarakan Oh di iya, dalam. oke. Sampai papannya aja sini ya. Iya, Oke. sekarang kalau di sini kita sampai belajarnya dulu Pak. Iya. Masih orisinal. Kalau yang paling orisinal dari ruangan ini itu lemari yang ini. Lemari ini. Iya. Kalau ini Ini udah melengkapi aja. ini yang udah Udah lama dari yang lama. boleh sampai sentuh. Oh, boleh Pak. Siapa namanya tadi ini? Vini Pak. Oh Vini, kami Iya. dari Jakarta. Ini Oh, dari ya Jakarta. kebetulan ada kondangan di Padang Panjang. Oh, Nah, sekalian bisa ke sini. sekalian ya Pak ya. Tadi kami juga ada tamu rombongan dari PT KAI Indonesia Pak, rame, 150 orang. Wow. Ini kami di Jakarta di PLN. Oh, PLN, gitu. Boleh, Sebagai mari kita ini. masuk dulu Pak. Ini kalau boleh tahu, ini Gunung Agung yang di sana nih Semen. Iya Pak. Jadi Bung Hatta ini saking sukanya membaca buku, beliau dengan pemilik toko buku Gunung Agung ini sudah seperti saudara. Malahan nggak beli lagi. Jadi kalau misalnya ada dua buku yang judulnya sama, satunya dikasih Hatta. Itu setelah jadi presiden apa sebelum? Dari sebelum lagi Pak. Oh, sebelum. Nah itu adalah tanda tangan aslinya Bung Hatta yang kebetulan itu kami repro kembali. Jadi disumbangkan atau dihibahkan sama keponakannya Bung Hatta. Jadi ada buku yang asli tanda tangan Bung Hattanya. Ada di dalam sana bukunya. Banyak banget. Iya ada salah satu dari buku Pak. Oh ini yang ini ya, apa namanya? Nah kalau itu adalah ini surat dari penggemarnya Hatta. Oh. Mungkin Bapak bisa baca yang di bawah. 2009 ini Suhan. Saya mengagumi Bung Hatta pada tahun 1949. Ayah saya anggota delegasi yang dipimpin Bung Hatta di konferensi di Den Haag. Saat ini anak saya yang bungsu menjadi tangan kanan Mutia Hatta di Partai PKP Indonesia. Nama ayah saya Dr. Tamaji. Ya. Terus Tamaji. Dari penggemarnya Hatta. Rusmiati Supanji. Boleh kita lanjutkan ke dalam Pak. Orang perempuan asal kota Bukit Tinggi yang bernama Ibu Aminah. Ini orangnya. Ibu Aminah ini menikah dengan orang Padang yang namanya Haji Ilyas Bagindo Marah. Ini orangnya. Mereka dikaruniai 3 orang anak, satu namanya Siti Soleha, satu lagi namanya Soleh Sultan Sinaro, dan yang paling terakhir itu ada namanya Idris. Nah, Soleha ini menikah dengan orang Payakumbuh. Mungkin Bapak tahu Payakumbuh? Ya, tahu ya. Nah, beliau menikah dengan orang Payakumbuh namanya Muhammad Jamil. Lahirlah 2 orang anaknya. Satu namanya Rafi'ah, satu lagi namanya Muhammad Attar, atau yang kita kenal sekarang dengan nama Muhammad Hatta. Nah, ini. Jadi Hatta menikah dengan Ibu Rahmi, lahirlah 3 orang putri beliau yang sama-sama kita kenal. Itu ada Mutia Hatta, Gembala Hatta, dan Halidah Hatta. Jadi Bapak Muhammad Jamil tadi atau ayahnya Bung Hatta meninggal usia 30 tahun. Masih muda. Jadi waktu itu Hatta baru berusia 8 bulan sudah ditinggal meninggal sama ayahnya. Nah, ibunya atau Ibu Soleha tadi menikah lagi dengan orang Palembang namanya Mas Agus Hajinim. Dan beliau dikaruniai 4 orang putri juga di sana. Boleh kita lanjutkan ke sini. Oke. Nah, kalau ini adalah silsilah dari pihak keluarga ayahnya Bung Hatta yang namanya Muhammad Jamil tadi. Jadi kalau dari pihak ayah ini Bung Hatta keturunan Syekh atau wali ulama. Tapi kalau dari pihak ibu beliau keturunan saudagar. Iya Pak. Jadi usia 30 tahun beliau meninggalkan 3 orang istri. Istri pertama dan keduanya itu adalah orang Payakumbuh. Sementara istri termudanya adalah orang Bukit Tinggi, Ibu Soleha. 3 istri ya? Iya Pak. 1960 rumah ini pernah dijual sama keluarga Bung Hatta. Jadi kalau di kami orang Minangkabau itu kan matrilineal Pak. Ya jadi jatuhnya ke Rafi'ah tadi warisannya. Jadi pada semua waktu semuanya masih hidup sama Rafi'ahnya atau kakaknya Hatta dijual lah rumah ini ke orang kaya sini namanya Haji Sabar.
Nah, jadi pada tahun 1994 pemerintah membeli lagi tanah yang seluas ini kepada si Haji Sabar untuk dijadikan museum. Jadi museum ini berdiri dari tahun 1995. Diresmikannya tanggal ulang tahunnya Bung Hatta tanggal 12 Agustus. Jadi rumah ini sama persis dengan yang sekarang. Namanya dulu. Nah, kalau yang ini adalah rumahnya Muhammad Jamil tadi atau ayahnya Bung Hatta yang di Payakumbuh. Ini kebetulan kami ke sana beberapa bulan yang lalu. Rumah ini tidak dipugar oleh mereka. Jadi sama persis dengan yang dahulunya. Malah dijadikan pesantren sekarang. Boleh silakan masuk Pak ke dalam. Ini apa nih? Ya. Sama juga. Ini rumah barunya Bung Hatta. Kebetulan di depan sana dulu. Udah nggak ada lagi rumahnya. Oh, sudah dibongkar ya? Udah Pak, udah dijual juga. Kalau ini malah rumah Bung Hatta ya? Enggak, rumah ibunya juga Pak, ibu. rumah baru mereka. Rumah baru. Boleh kita masuk ke dalam Pak? Menyebut paman itu dengan sebutan mama Pak. Nama ya. Iya. Jadi pepatah Minang itu ada yang namanya anak di pangku kemanakan dibimbiang Pak. Artinya Artinya si mama atau paman ini punya kewajiban yang kuat buat mengurus kemenakannya. sama dengan anak. Iya. Jadi karena Hatta sudah ditinggal meninggal ayahnya, mama atau pamannya lah yang bertanggung jawab sama ponakannya. Jadi siang hari mereka di sini, malam hari baru ke rumah istrinya. Jadi di rumah ini, yang konon katanya ranjang ini yang paling mahal harganya karena terbuat dari tembaga. Yang lain cuma dari kayu aja sama dari besi. Yang punyanya Paman Soleh ini yang paling bagus. Ini ori yang dari awal sana, Pak. Iya, jadi waktu rumah ini dijual Pak, semua asetnya ini dikembalikan ke keluarga, jadi sama keluarganya dihibahkan ke museum buat dijadikan koleksi. Kebetulan si Paman Soleh ini adalah seorang pengusaha. Kalau sekarang sih usahanya kayak ekspedisi gitu, nganterin barang dari sini ke kota-kota pakai kuda. Kok serius banget Pak? Iya, tegang. Si Maba Penjelasan. Boleh bapak-bapak mau foto, boleh saya bantu fotoin? Kalau yang itu foto siapa itu tuh? Iya, ini yang namanya Paman Soleh Pak. Oh ini. Yang atas yang Yang bawah? atas yang bawah anak beliau dan cucu beliau. Yang jelas bukan engkau lo. Boleh bapak silakan mau foto. Nah, kalau untuk keaslian boleh kita masuk ke sebelah sini. Iya. Tapi memang zaman dulu ya. Zaman dulu emang kuat-kuat itu. Kayunya. Masuk yuk. Ini yang asli. Oh, ada Allah. Oke, nah kalau yang ini adalah kamar dari Paman Idris, salah satu pamannya Hatta atau pamannya Bung Hatta yang bungsu atau yang kecil. Seperti yang saya bilang tadi, di kamarnya Paman Soleh sama Paman Idris ini juga jauh berbeda ranjangnya atau tempat tidurnya. Ini cuma dari besi aja, Pak. Nah, jadi Hatta pernah berkata pada bukunya, dia melihat kekejaman Belanda dari celah kamarnya Paman Idris katanya. Jadi di sini kan bisa ngintip nih Pak, dari celah dindingnya bisa ngintip. Iya, jadi di sini itu adalah perbatasan antara kota dan kabupaten dulu itu. Enggak. Tukang somai gitu. Nah, sama dan dulu juga ada rel kereta api Pak di sini. Jadi Bung Hatta pernah melihat pamannya diikat sama Belanda dulu di dalam kamar ini. Jadi dari situlah Hatta mulai berpikir kalau sangat jahat lah orang Belanda ini. Nah, seperti yang Bapak tanyain tadi, yang mana sih yang paling asli dari rumah ini? Jadi kalau yang lainnya saya masih ragu tuh Pak, asli atau enggaknya. Soalnya saya nggak lihat juga mereka pakai. Nah, tapi kalau untuk yang asli itu sepertinya ini. Sumur. Iya, si sumur ini. Jadi umur sumurnya udah lebih dari 160 tahun. Dan sumber air utama dari rumah ini itu dari zaman dahulu sampai sekarang cuman air sumur ini Pak. Masih ini ya. Iya, masih ada airnya sampai Airnya sekarang. masih ada. Masih ada Pak. Kedalaman berapa? Belum pernah dibuka juga sih Pak. Udah buka ya. Yang ada ya teman-teman security pernah bukain tapi saya nggak ngeliat. Tapi berarti kalau ini sumur, ini kamar mandi itu apa? Nah, jadi sebenarnya Pak, dulu itu rumah ini itu letaknya di tempat Bapak parkir tadi, maju ke ini Oh, depan. depan. Nah, jadi karena pembangunan ulang, ada pelebaran jalan sama pembuatan taman dahulu itu. Jadi dimundurkan 10 meter ke belakang. Jadi yang awalnya si sumur ini di belakang, jadi terperangkap dalam kamar. Makanya Jadi- saya juga bingung. Oh, Iya. sumur ada di kamar masalahnya. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya sumur ini kami tutup. Soalnya sumber utama air di rumah ini cuma dari sumur ini Pak. Saksinya juga. Iya. Jadi dahulu pun mereka sudah menggunakan air sumur ini dan sampai sekarang kami juga menggunakannya. Boleh Bapak mau lihat air sumurnya? Boleh. Bisa dibuka. Enggak, keran aja. Oh. Bisa aja. Oke, cobain semua satu-satu. Main di dengklek nih. Main dengklek. Jadi dahulu itu Pak sebelum kita
Nggak mau buat. Kalau ini adalah lumbung padi, penyimpanan padi. Jadi padinya disimpan di sini, ditumpuknya di sini. Kalau sudah jadi beras, disimpannya di sana. Oh, bukan tempat sholat. Sekarang jadi tempat sholat. Nah, biasanya foto estetik tuh seperti ini, Pak. Nah, rame-rame. Ini lumbung padi nih. Iya. Ini apa ini? Dari orang kampung dulu bikin. Terus bikin rumah kecil terus buat padi dimasukin. Masukin semua. Iya. Kalau di kampung gitu. Kerjanya langsung ke sini. Ayo. Ayo. Ada paket ini. Beras, kacang. Jadi, nak. Sudah halus. Iya. Kasih, Jo. Enggak, padi ditumpuk jadi beras. Mau foto rame-rame di sini? Boleh. Yuk, foto-foto nih. Bukan tambahan bangunannya, Pak. Assalamualaikum. Enggak, Pak. Memang ada bangunan di belakangnya ini. Nah, jadi kenapa Hatta memilih kamarnya di belakang rumah ini? Terpisah dari rumah utama, karena kalau anak kecil di sini atau di Minangkabau itu yang cowok tidurnya di masjid atau di Oh iya. surau. Iya. Buat belajar mengaji dan silat, Pak. Jadi Hatta kecil pulangnya lewat samping sini. Jadi dia tidak mengganggu keluarganya yang di belakang. Meja. Umurnya udah lama meja umurnya. Mejanya enggak, Pak. Oh, enggak. Enggak meja, kursi, enggak. Udah baru. Nah, kami di bawah Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pak. Jadi sering diadakan lomba museum sama anak-anak sekolah. Jadi itu pemenang-pemenang lomba. Ini Itu istrinya Ibu Rahmi. Sama. Ibu Mutia Hatta sama Ibu Rahmi, Ibu Soleha istrinya, dan Bung Hatta. Pasti pecinya beli di sini nih Bapak nih. Ah iya, benar. Kau tahu. Wah, saya kena juga. Aduh, kakak. Tapi boleh kita lanjutkan, Pak? Lanjut, ya. Dia nggak nongkrong. Nggak ada kegiatan nongkrong. Mas apa ini? Iya. Iya, Pak. Bapak ini mau nanya. Iya. Pak Tatang, katanya ini tempat kata nongkrong nunggu maghrib kali ya? Enggak, Pak. Itu. Dulu zaman dulu nggak ada nongkrong-nongkrongan. Nggak boleh Masuk nongkrong. suruh nggak ada. Jangan bikin cerita ngarang. Buat tamu kok, Pak. Enggak apa-apa didudukin. Ya. Ini apa nih? Dapur. Kalau ini dapur, di belakang dapur itu ada kolam ikan. Oh. Jadi dari Kalau dulu, ikan memang ada dari dulu sih. ya kolam ikannya sana, Pak. Iya, yang Itu Pak belakang itu. mandinya. Enggak di belakang. Oh iya, benar, Pak. Udah dari dulu juga. Ada. Ini piringnya tuh. Masih alami gitu. Tangku itunya tuh kali yang ini. Enggak itu. Kalau nih. Itu dulu Bapak yang kali masukin sini kayunya. Asli nih, emang zaman barunya jalan ini. Tapi saking sukanya, diguntingin dari koran. Jadi fotonya itu disimpan di dompetnya sampai beliau wafat masih ditemukan di dompetnya sama istri dan anak beliau. Jadi nggak kebeli sampai beliau wafat. Surat Bali kalau Baik, nggak salah. merek luar. Iya. Jadi saya pernah lihat orang pakai sepatu itu, Pak. Oh, saya ada pelatihan. Saya jadi Dapur. Mau makan. Ya pengen buat. Iya, pengennya. Sampai Iya. padahal wakil presiden tuh. Iya, wakil presiden kalau zaman sekarang udah dapet. Mungkin Bapak ada yang Ikutin saya mau ngobrol. Nah, kalau ini adalah foto pernikahannya Bung Hatta, Pak. Jadi, Bung Hatta ini pernah berikrar, mungkin mbaknya pernah dengar. Jadi, Bung Hatta ini pernah bilang, saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Jadi 3 bulan setelah kemerdekaan barulah Bung Hatta menikah, dan itu pun yang mengingatkan kembali itu adalah Bung Karno. Jadi tepat 3 bulan setelah kemerdekaan, itu 18 November 1945 barulah Hatta menikah. Jadi agak cukup jauh jarak umurnya antara Hatta dan istrinya.
Hatta waktu itu menikah umurnya 43 tahun, sementara Ibu Rahmi ini 18 tahun. Cuman katanya Bung Karno, kalau cari yang seumuran takutnya susah dapat keturunan, Pak. Ya. Jadilah Hatta menikah dengan Ibu Rahmi. Ibu Rahmi ini adalah orang Aceh, keturunan Sunda Arab, besar di Bandung, dan menikahnya mereka di Bogor. Nah, ini adalah foto Bung Hatta, ini di Mont Blanc, Swiss. Jadi Bung Hatta aja yang nggak ada pasangannya, yang lain ada pasangannya. Iya, jadi dulu itu Bung Hatta pernah dijodohkan teman-temannya sama orang Polandia. Cuma sama Hatta beliau pernah bilang, saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Jadi beliau tidak mau dijodohin. Nah, ini adalah foto keluarga mereka. Hatta bersama ketiga putrinya dan istrinya. Jadi Bung Hatta sampai wafat beliau cuma punya satu istri. Masih ada, Pak. Kita ada Mutia Hatta, Gemala Hatta, sama Hida Hatta. Kebetulan tahun kemarin mereka berkunjung juga di sini. Iya, terakhir Kak tahun kemarin. Iya, perempuan semua, Pak. Boleh silakan Bu foto-foto. Ada lagi. Saya punya cerita yang membedakan si kamar kakek ini. Jadi ada cerita antara Bung Hatta, kakeknya, dan pohon jambu bol. Mungkin Bapak udah pernah dengar sebelumnya? Belum. Ya. Nah, jadi itu ada pohon jambu bol di depan, Kak, yang udah nggak ada daunnya, baru mau numbuh. Jadi Hatta dulu pernah di sana waktu kecil. Ini ada nggak ada daun? Oh ini. Iya. Ini zaman Bung Hatta ada, Ben? Ya, jadi setiap pohon ini mati kami tanam lagi, Pak. Jadi si pohon ini bersejarah juga. Iya. Jadi waktu itu usianya 8 tahun, Bung Hatta diikat di sana sama pamannya dibantu melepaskan. Jadi kata Bung Hatta, yang ikat saya kakek saya, yang lepasin juga harus kakek saya katanya. Waktu itu baru usia 8 tahun karena telat pulang sekolah. Jadi Hatta sudah berpikiran seperti itu. Tanggung jawab. Boleh kita lanjutkan ke kamar yang terakhir? Oh. Ya, coba. Kamar lahir. Ini kamar lahirnya Bung Hatta. Iya, Pak. Jadi beliau lahirnya di rumah ini, tepatnya di lantai 2 dan di kamar ini pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Nah, jadi juga banyak tamu yang bilang sama saya, berarti kalau ibu hamil naik turun tangga gak apa-apa, Mbak, katanya. Oh, iya. Mungkin pikiran orang zaman dahulu itu buat memperlancar persalinan kali ya, Pak ya. Banyak bergerak. Iya, banyak bergerak. Jadi Kalau karena sekarang itu. ada senam segala macam. Iya. Senam, Pak. Nah, jadi Bung Hatta itu SD-nya di Bukit Tinggi, SMP-nya di Padang, SMA-nya di Jakarta, S1 sama S2-nya itu di Belanda. Nah, ini foto waktu beliau kuliah di Belanda, waktu usianya 21 tahun. Yang ini. Iya, 21. Nah, kunjung ke kota Bukit Tinggi, waktu peresmian masjid di sini. Waktu sebelum beliau wafat. Ini tahun 1970. Nah, ini waktu beliau terakhir kali meninggalkan rumah ini, tamat SD. Saya boleh ada kuis, Pak? Boleh. Boleh ya? Gampang kok. Bung Hattanya yang mana? Apa dulu? Yang pakai toga itu. Enggak, salah yang ini, Pak. Bung Hattanya yang mana? Dari ketiga ini. Yang ini. Eh? Udah Ini coba. teh. Bagus. Bung Hatta yang mana? Bung Hatta yang ini nih. Yang tengah lah. Yang tengah. Iya, bener banget, yang tengah. Iya kan? Iya. Tapi Tadinya banyak yang bilang yang ini. Iya, Baru kenapa? kali ini nih agak kompakan yang bilang yang ini. Tengah. Iya, Bung Hatta itu yang di tengah. Ini teman-temannya. Ini waktu beliau SMP di Padang. Iya, yang ini mirip SD ya, Mbak ya? Yang ini. Ini tuh. Cuman yang di tengah ini mirip waktu kuliah. Mana kuliahnya? Yang itu. Yang ujung. Ini mungkin kuliah nih SD ya. Iya, ini SMP. Kalau banyak foto-foto yang beredar yang di tengah nih yang pakai toga. Iya, familiar ya Pak yang ini. Nah, jadi Bung Hatta itu meninggalnya pada usia 77 tahun, 7 bulan 2 hari. Tepatnya itu tanggal 14 Maret tahun 1980. Jadi beliau meninggalnya itu di Jakarta, Pak. Karena Ya. sudah 6 kali juga keluar masuk rumah sakit. Jadi Hatta ini dimakamkannya itu di Tanah Kusir. Hatta tidak mau di Kalibata atau di Taman Makam Pahlawan. Karena menurut beliau di masa itu semuanya adalah pahlawan. Beliau tidak mau dianggap pahlawan sendirian. Karena beliau mau bersama-sama bersama rakyatnya. Karena itu nggak mau di makam pahlawan. Dan yang membantu proses pemakaman Bung Hatta itu adalah Buya Hamka. Ya. Juga ada foto Buya Hamka di sana. Yang di kanan bawah. Usianya yang mana tua? Tuan Tuan. mana? Buya Hamka mana? Tuan Buya Hamka ya Pak.
Bukan sama Bung Hatta. Belum tahu deh Pak. Saya tuan Tuan Bung Hatta kan? Bung Hatta kayaknya. Usia Bung Hatta 77 waktu meninggal. Itu Bung Hatta, Buya Hamkanya udah kakek-kakek juga. Kelahiran berapa? Bung Hatta 1902. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat